Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya. Amin. Oke teman-teman semua, kembali lagi untuk video kali ini kita akan mereview lagi sebuah power tools dari brand legend ya, brand legendaris. Brand legendaris dari merek Tekiro teman-teman semuanya yang ada di sebelah kiri saya ya. Tekiro ini lagi gencar-gencarnya atau lagi mengeluarkan taringnya begitu ya, mengeluarkan tajinya, gencar-gencarnya mengeluarkan varian power toolsnya ya, mengeluarkan ekosistem power toolsnya. Yang beberapa bulan yang lalu Tekiro ini mengeluarkan sebuah impact hammer drill yang sudah saya review juga sebelumnya dan hasilnya juga sangat memuaskan dan sangat bagus banget barangnya. Sekarang kembali lagi Tekiro mengeluarkan sebuah impact driver ya, seperti ini barangnya. Kita dapat cover yang cukup kokoh, cukup bagus, dan untuk tipenya kali ini adalah CDID 2071. CDID 2071 sebuah cordless impact driver dari brand Tekiro. Dan harga yang dibanderol untuk barang ini itu kisaran harga 1.600.000 hingga 1.700.000 ya, tergantung dari tokonya dan tergantung dari daerahnya. Ada fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh Tekiro untuk impact drivernya ya. Jadi nanti kita akan unboxing saja, kemudian kita akan review dan kita akan lakukan uji coba. Jadi apa sih fitur menarik dari impact drivernya Tekiro ini yang mungkin impact driver yang lain itu tidak punya ya teman-teman. Langsung saja ya kita akan unboxing, kemudian kita akan tes seperti apa performa dari brand Tekiro ini. Oke teman-teman semua, ini dia untuk paket pembeliannya, dan di sini kita mendapatkan sebuah cover yang cukup bagus, cukup kuat, dan plastiknya juga plastik yang saya rasa ya cukup bagus ya, bukan plastik yang jelek begitu. Lalu di sini ada brand Tekiro, ini emboss teman-teman, dan di sini ada beberapa keterangan, ada stikernya, dan yang menarik di sini adalah covernya sudah model stack begitu ya. Stack itu jadi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin beli Tekiro lagi, dapat cover lagi, dan cover ini bisa ditumpuk kemudian dikancing sehingga kita bisa membawanya sekaligus dalam satu genggaman tangan ya, jadi bisa disambung seperti itu. Saya nggak tahu hingga berapa tumpuk ya, karena saya juga belum pernah mencobanya. Seperti itu. Lalu di sini ada beberapa keterangan ya, teman-teman bisa baca. Di sini ada brand Tekiro cordless impact driver ya, 1 pieces, extra volt, brushless 20 volt ya. Ini sudah brushless teman-teman. Kemudian di bawahnya ada extra volt, 20 volt, brushless, lock system, baterainya lithium ion, dan sudah electric brake. Oke, seperti itu. Lalu di baliknya ada apa lagi? Tidak ada apa-apa, standar ya. Mantap, ini covernya lumayan bagus teman-teman. Jadi seperti brand-brand premium. Langsung saja kita buka seperti apa isinya. Oke. Seperti biasa kita mendapatkan buku manual petunjuk dan kartu garansi. Ya, teman-teman bisa melihat di sini garansinya adalah 1 tahun, suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Ya, udah lumayan lah ya, 1 tahun garansi untuk Tekiro. Lalu di sini ada buku manual petunjuk. Ya, teman-teman bisa melihat ini dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mantap. Jadi kita bisa lebih mempelajari lebih mudah ya untuk cara penggunaannya. Lalu di sini kita mendapatkan baterai. Ya, baterainya ada 2, satunya nempel di unitnya, dan charger. Docking charger seperti ini. Ya, lumayan lah ya. Untuk kualitas plastiknya teman-teman ini ya standar, bagus, nggak jelek-jelek amat. Ya. Di sini hingga inputnya 230 hingga 240, 50 Hz, 2,4 ampere, outputnya 21,5 volt. Lumayan lah ya, ada lampu juga, lampu indikator charger, hijau kalau sudah penuh dan merah ketika dia sedang proses ngecas.
Lalu dapat unitnya teman-teman semuanya. Oke, seperti ini untuk unitnya. Dan untuk baterainya juga kita juga sudah dapat baterai. Ya, seperti ini. Kualitas baterainya juga cukup oke. Ini lumayan berat. Untuk plastiknya ya standar lah ya. Untuk di baterainya di sini ada indikatornya di sebelah samping sebelah kiri. Ya, extra volt 20 volt, 2Ah, lithium ion, brandnya Tekiro, dan ini masih stiker bukan emboss. Oke, teman-teman semuanya, seperti ini ya desainnya, ya semacam impact driver pada umumnya, standar ya. Untuk build quality-nya saya rasa ya oke, nggak ada masalah, dari plastik yang cukup bagus. Lalu di depan ini metal teman-teman, udah jadi besi, jadi sudah cukup mantap dan bisa lebih stabil pada saat digunakan nanti. Untuk caknya seperti ini ya, nanti kita akan coba. Lalu untuk di sebelah sini ini ada brand Tekiro, tapi ini sayangnya masih belum emboss teman-teman, ini masih stiker biasa. Oke, lalu untuk yang lain sebagainya di sini sirkulasi udara di sebelah kanan dan kiri di bagian belakang. Kemudian di sini dari karet teman-teman, keren. Jadi ini kalau kita tekan begitu ya, dia tidak menghalangi sirkulasi udaranya. Lalu di sini ada tulisan brushless. Nah, kalau brushlessnya ini emboss, reversible seperti biasa, cukup smooth. Lalu sudah ada lampu LED-nya, ada 3 nih, 1, 2, dan 3. Kita coba cek aja. Untuk baterainya pemasangannya standar ya, cukup mudah. Nah, teman-teman bisa melihat ada 3 menyala, dan ini ada delay-nya ya. Jadi tidak langsung mati ketika trigger dilepas. Untuk bagian handle-nya di sini karet semuanya teman-teman, bagus banget ya. Kalau yang depan sini ini plastik seperti biasa. Lalu untuk sebelah sini karet. Nah, bagus banget nih ya, di tangan kita nggak licin ketika kita menggunakan. Untuk triggernya ya cukup oke ya, nggak ada masalah, nyaman di tangan, compact. Lalu untuk indikator baterai ada di sebelah kiri di sini. Oke, lalu di sini dia ada 3 fitur kecepatan ya teman-teman semuanya. Jadi ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita tekan, dia akan menyala, ini di kecepatan nomor 1. Kemudian kita tekan lagi, ini di kecepatan nomor 2. Mungkin di kamera kurang kelihatan, kurang begitu fokus ya. Nah, ini kelihatan fokus. Kita pencet, ini kecepatan nomor 2, nomor 3. 1, pelan, nomor 2, agak sedikit kenceng, dan nomor 3 ini yang paling kenceng. Nah, seperti itu ya, kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu untuk mode reversible-nya seperti ini, sama saja, tapi di sini ada fitur yang cukup unik. Jadi dia mempunyai fitur soft reverse lah ya, kalau saya sebut. Jadi ketika ini posisinya reverse, kemudian kita pencet fiturnya dan dia menyala. Ketika kita pencet, nah dia akan menyala agak kencang, lalu dia akan otomatis pelan begitu teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Nah, dia memutar pelan. Jadi ini mungkin untuk kita melepas baut yang di atas atau bagaimana, atau skrup atau apapun itu. Jadi tidak langsung dengan tenaga yang kenceng sehingga skrup atau baut yang kita lepas itu tidak jatuh. Biasanya kan begitu ya. Seperti itu. Jadi ya cukup oke lah punya fitur yang seperti ini di Tekiro. Tapi kalaupun teman-teman tidak terbiasa menggunakan seperti ini, kita matikan saja fiturnya. Nah, ini sudah normal seperti bor-bor atau impact-impact pada umumnya. Cukup mantap. Lalu untuk responsifnya kita lihat. Menurut saya sedikit agak kurang responsif kalau saya bandingkan dengan bor-bor premium yang lain ya. Tapi ya dengan harga segitu sudah oke lah menurut saya. Oke, kita cek RPM-nya. Tadi diklaim di kecepatan yang paling kecil itu di 800 RPM. Kita coba akan cek ya, ini di kecepatan 1 berapa RPM-nya.
Ya, masuk ya. Sekitar 800 rpm. Jadi sesuai dengan yang diklaim. Di angka 1680-an. Jadi tidak sampai 1800. Ya, lalu untuk yang paling kenceng, kecepatan ketiga tadi 2500. Kita cek. 2200. Jadi hanya kecepatan satu yang sesuai dengan yang diklaim oleh Tekiro. Tapi ya oke lah. Oke teman-teman, kita akan lakukan uji coba kecil-kecilan ya. Saya di sini ada kayu jati Belanda. Ini tebalnya kurang lebih 5 cm. Dan kita coba uji coba yang kecil-kecil dulu. Ini ada skrup 4 cm ya. Seperti apa hasilnya? Nanti saya juga akan lakukan penyekrupan dengan skrup yang seperti ini ya, dengan kayu keras juga nanti sama kayu jati Belanda. Oke, seperti apa? Oke, langsung saja ya kita uji coba. Ini saya masih menggunakan speed 1 dulu atau torsi 1 ya. Seperti apa hasilnya? Ini tanpa pre-drilling dulu ya teman-teman. Masuk, tapi untuk menekan ke bawah hingga kepalanya masuk ini saya rasa kurang ya, mungkin perlu yang speed 2. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, kayaknya kurang ya kalau yang untuk speed 1. Kita langsung speed 2 saja. Seperti apa? Apakah dia bisa memasukkan kepala skrupnya? Oh, oke, sudah cukup. Oke, bisa masuk ya. Sekarang kita langsung saja speed 3 teman-teman. Nih, nggak kelihatan ya di kamera ya, ini speed 3. Kita langsung saja seperti apa hasilnya. Wow, ini powernya lumayan ini, mantep. Kita coba sekali lagi ya. Mantap, kenceng banget, powernya gede banget ini saya rasa. Ini untuk speed 2 saja powernya gede banget. Nah, sekarang kita coba akan lepas ya. Kita akan coba akan lepas tanpa fitur smartnya nih. Oke, bisa ya. Oke. Terlalu kenceng juga sih untuk reversible-nya. Jadi triggernya harus pelan-pelan. Jadi kalau langsung di fullin seperti ini, seperti tadi hasilnya slip. Sekarang kita coba fitur pintarnya ya teman-teman. Jadi untuk reverse-nya ini saya coba fitur pintarnya seperti apa. Oke. Jadi dia melepas dulu, baru di ujung kalau skrupnya ini mau lepas, baru dia putarannya pelan. Oke, kita coba saja sekali lagi. Kita masukkan dulu. Ini saya masukkan dulu teman-teman. Oke, kalau untuk forward kenceng banget ini powernya gede banget teman-teman. Hati-hati ya kalau menggunakan ini. Oke, sekarang kita lepas dengan menggunakan fitur smart reverse-nya. Aduh, slow reverse lah atau apapun itu namanya ya. Oh, ini patah ini teman-teman. Oke, yang ini saja. Oh iya, seperti itu. Coba kita masukkan lagi. Kita coba lagi. Tuh. Tapi ini kalau orang-orang yang butuh kerja cepat kayaknya tidak akan dipakai. Tapi ya it's okay lah ya. Ini tadi yang patah ya. Oke, nggak bisa dilepas. Sekali lagi coba kita masukkan dan kita nanti akan lepas. Kita lepas menggunakan smart reverse-nya. Tuh.
Oke, itu tadi untuk penyekrupan. Saya rasa untuk penyekrupan powernya ini besar banget ya, jadi hati-hati saja baik untuk forward ataupun reverse tanpa mode smartnya. Jadi kalau tanpa mode smart ini juga putaran ke kirinya ya atau reverse-nya ini kenceng banget. Hati-hati saja untuk menggunakan kontrol triggernya ini di sini. Oke, sekarang kita coba ke kayu keras teman-teman. Ini saya langsung menggunakan speed 3. Kita langsung saja ya. Oke, nggak ada masalah, mulus banget, powernya kenceng ya. Oke, mantap. Dan ini kepalanya masuk semuanya. Sekarang kita coba akan lepas menggunakan fitur smartnya seperti apa. Oke, nih teman-teman bisa melihat. Jadi sesaat sebelum skrup ini keluar secara utuh, dia akan putarannya melambat ya. Oke, sekarang kita coba akan ngedrill ya menggunakan model skrup seperti ini. Ini di kayu jati Belanda, masih ketebalan kurang lebih 5 cm ya. Ini saya menggunakan kecepatan yang 2, kecepatan nomor 2 tanpa pre-drilling teman-teman. Oke, apakah dia bisa? Langsung saja ya. Mantap, tembus teman-teman, kecepatan 2 aja udah tembus ya, tapi agak ngoyo sedikit sih tadi ya, tapi masih relate lah, masih oke, dan powernya masih gede banget. Sekarang kita coba yang di kecepatan 3 ya. Ini kecepatan 3, apakah dia lebih mudah? Kita lihat ya. Oke. Ya, lebih mudah, beda banget ya. Jadi tadi yang ke speed 2 sama speed 3 ini beda banget, jauh ya. Jadi ini mudah banget, dan ini tadi agak ngoyo sedikit. Itu tadi teman-teman hasil kita unboxing dari tools ini. Kemudian kita juga lakukan tes tadi, beberapa pengetesan. Dan gimana menurut teman-teman semuanya dengan harga segitu, apakah alat ini layak untuk dimiliki? Saya kembalikan kepada teman-teman ya. Baik, sekarang kita coba akan rangkum saja apa sih kelebihan dan apa kekurangan dari brand Tekiro ini ya. Ini adalah asumsi saya pribadi. Teman-teman nanti kalau misalkan mempunyai pengalaman yang sama dengan menggunakan impact driver Tekiro ini, yang mungkin tidak sama dengan apa yang saya sampaikan nanti, silakan kita bisa sharing saja di kolom komentar. Baik, kita akan bahas tentang kelebihannya dulu. Kelebihannya sih kalau menurut saya ini cukup bertenaga, teman-teman. Cukup bertenaga ya kalau dibanding dengan impact driver dengan harga yang sama. Kebetulan saya mempunyai impact driver Inco ya, dengan harganya sih kurang lebih sama ya, kurang lebih sama antara 16 atau 17 ya, segituan lah. Dan menurut saya ini sih lebih bertenaga kalau dari tadi yang saya pakai untuk penyekrupan dan lain sebagainya tadi ya, pada saat hasil kita tes. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya rasa fiturnya yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi pada saat unboxing, fiturnya ini mempunyai fitur smart reversible. Apa sih namanya nggak tahu ya, pokoknya itulah ya. Jadi ketika kita melepas baut atau skrup ini mempunyai fitur yang nah seperti ini. Jadi dia memutar ke kirinya itu pertama kenceng, awalnya kenceng, lalu dia otomatis akan pelan sendiri sehingga skrup atau baut yang kita lepas itu tidak terjatuh. Dan ini saya rasa tidak dimiliki oleh impact driver merek lain ya, tapi nggak tahu juga
kalau teman-teman punya informasi mengenai impact driver yang mempunyai fitur yang sama dengan Tekiro seperti itu, silakan diinformasikan ya di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing ilmu pengetahuan lah ya. Ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah untuk beberapa kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, tadi saya rasa kalau menurut saya ya, ini saya nggak tahu, sedikit kurang responsif teman-teman. Menurut saya pribadi, nggak tahu juga kalau teman-teman, karena saya beberapa juga pernah pakai dari brand yang lain ya. Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Nah, ini dia. Ini saya mempunyai dari brand Inco ya. Ini saya untuk harganya sih kurang lebih sama ya, antara 16 sampai 17. Nanti cek aja teman-teman di marketplace apakah harganya ini lebih mahal sekarang atau bahkan lebih murah, saya nggak tahu karena ini kurang lebih sudah cukup lama. Dan untuk yang tadi kembali ke responsifnya, ini kalau Tekiro saya rasa sedikit agak delay ya dengan ini perbandingannya Inco ya, karena harganya kurang lebih sama. Ya, teman-teman bisa melihat kalau Tekiro ya, kita lihat seperti apa. Nih. Ini kecepatan 3 ya. Kita lihat. Ya, nah kalau dibandingkan dengan Inco, nah teman-teman bisa merasakan ya. Nggak tahu apakah teman-teman merasakan yang sama. Kalau saya sih sedikit lebih responsif Inco jika dibanding dengan Tekiro. Tapi ya kembali lagi lah ya teman-teman seperti apa. Tapi di Tekiro ini mempunyai fitur yang tidak dipunyai oleh Inco ya. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman. Dan menarik juga ya nanti kalau semisal kita akan bandingkan head to head antara Tekiro dan Inco ini ya. Menarik juga nanti. Nggak apa-apa, nanti kita buatin video yang tersendiri lah ya untuk mereka. Oke, itu sih. Kalau menurut saya, sayang sekali untuk responsifnya sedikit kurang dari Tekiro, tapi kalau untuk keperluan penyekrupan dan sebagainya sih saya rasa sudah cukup. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi hasil dari kita unboxing dan kemudian kita juga tes juga, kita juga sharing kekurangan dan kelebihan dari Tekironya ya. Dan kembali lagi saya kembalikan pada teman-teman apakah layak untuk impact driver ini dimiliki. Monggo silahkan saya balikan kepada teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ataupun bisa menjadi referensi bagi teman-teman ketika mau membeli sebuah impact driver. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel SHB Woodworking. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.